Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya pagi ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Syukur alhamdulillah kita dipertemukan kembali oleh Subhanahu wa taala di kampus ini. Mudah-mudahan kita semua sehat walafiat sehingga bisa mengikuti perkuliahan sampai selesai. Nah, anak-anakku sekalian, sebelum kita memulai perkuliahan kita hari ini, mari kita bersama-sama membaca basmalah dan bersama-sama mengaji agar perkuliahan kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Yang besar suaranya, yang besar. Ya sokal fajarat ain rizqillah. Cuma kita biasa terlalu jauh dari tidur, ya. Setiap kita membahas sesuatu itu harus berangkat dari ini, ya. Tidurnya ini iman, kemudian takwa, ya, iman dan takwa. Kemudian ya, ibtek, ilmu, pengetahuan, teknologi, keyakinan. Seperti apa itu keyakinan? Keyakinan adanya Tuhan. Keyakinan adanya Tuhan. Iman, ya. Teknologi. Pengetahuan yang ada dalam hati, ya. Apalagi yang kedua, iman itu biqaul lisan, ya. Qaulun bil lisan, bil lisan, pengucapan dengan lisan. Yang ketiga, wa amalun bil aqal, wa amalun
Tidak dikatakan orang beriman kalau dia hanya mengucapkan bahwa saya beriman kepada seseorang, saya beriman kepada Rasulullah, tapi tidak dilaksanakan sunnah Rasulullah itu orang belum beriman. Ya. Nanti dikatakan beriman kalau dia ucapkan bahwa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Saya mengaku bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Dengan mengakui seperti itu, mengucapkan dua kali syahadat, lalu kemudian melaksanakan apa yang menjadi perintah, mengerjakan apa yang menjadi larangan, itulah orang beriman. Ya. Jadi iman itu penyatuan dan etika ini, pengetahuan dan ya, pembenaran dengan hati, itu iman. Kalau keluar di mulut sebagai pernyataan bahwa dia adalah orang yang mengakui kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala, lalu kemudian ilmu pengetahuan. Ya. Ilmu dan pengetahuan. Ini dua ya. Ya. Ilmu itu ya kasih kesan. Ilmu itu pendidikan kita kerjakan. Selain yang saja sesuai yang Anda tahu. Ilmu itu biasa kan? Anda kan orang berilmu. Itu yang kita lari, sedangkan pengetahuan yang datangnya dari pikiran kita. Pengetahuan datang dari pikiran kita, ilmu yang dicari. Ya, benar sekitar 50%. Siapa yang lain? Ya, ilmu pemahaman. Jadi ilmu adalah sesuatu yang bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya, yang bisa dipahami, bisa dijelaskan. Pengetahuan tahu tapi tidak bisa dipertanggungjawabkan. Contoh, ya, saya kasih contoh. Ini daratan, lautan. Isinya ini ya ikan, apalagi buaya. Ada buaya di laut, ada ya, permata, lagi pasti ada pasir, ada dan seterusnya. Anda sebelum turun ke sini, di atas sini cuma menerka-nerka bahwa di laut itu ada ikan, di laut ada permata, ada emas, ada pasir. Apakah Anda bisa mempertanggungjawabkan perkataan itu? Belum. Kenapa tidak bisa? Iya. Anda belum pernah turun ke sini, maka tidak bisa dijadikan sebagai referensi pembelajaran bagi orang lain. Ya, itu baru sebatas pengetahuan. Tetapi ketika Anda turun ke sini, meneliti apa yang dikatakan orang bahwa di laut itu ada pasir, ada ikan, ada emas, ada permata, Anda turun. Lalu kemudian semua yang Anda dapatkan di bawah laut ini, ya catat. Ya, ternyata benar. Itu harus menjadi referensi buat orang lain yang dipelajari. Maka itu menjadi ilmu pengetahuan yang sudah bisa dipertanggungjawabkan. Ya, jadi ilmu pengetahuan. Ya. Kalau tidak bisa dipertanggungjawabkan, tidak bisa dijelaskan apa sebenarnya itu yang kita terkaitkan, berarti baru segera. Oke, di sini teknologi. Tidak ada orang yang lihat, ada orang yang perintah atau tidak ada orang perintah, dia senantiasa memelihara diri, menjaga dirinya agar melaksanakan perintah Allah, menjaga dirinya agar tidak melanggar apa yang dilarang oleh Allah. Itu orang takwa. Ya, jangan nanti kalau ada orang, ada calon mertua, ya ada calon istri, orang sholat, baru mengaji di masjid minta izin, belum bisa, belum biasa, minta izin dulu saya pergi sholat.
dan baru mengaji masih lama. Ya. Kalau ada calon mertua bagus mengajinya, Allah diperbaiki dengan suara yang paling merdu. Begitu kalau dia sholat sendiri atau kalau tidak ada asal membaca, asal bersuara. Berarti kan bukan karena keikhlasan, bukan karena hatinya. Jadi kalau orang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, berarti dorongan dalam hati yang melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Subhanahu Wa Taala agar ya dia mendapatkan apa yang Allah janjikan. Al-Quran dikatakan, wa may yattaqillaha wa yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia diberikan jalan keluar dari segala kesusahannya, dari segala penderitaannya, entah itu kemiskinan, persoalan rumah tangga, persoalan anak, persoalan keluarga, teman dan seterusnya. Ya, ilmu dan pengetahuan ini dua ya. Ilmu dulu. Ilmu itu Ya kasih kesan. Ilmu itu pendidikan yang kita kerjakan. pendidikan kita kerjakan. Selain jawab saja sesuai yang Anda tahu. Ilmu itu biasakan. Anda kan orang berilmu. Ilmu itu yang Itu yang kita cari, sedangkan pengetahuan yang datangnya dari pikiran kita. Pengetahuan datang dari pikiran kita, ilmu yang dicari. Yang benar sekitar 50%, 50%. Siapa yang lain? Ya, ilmu pemahaman. Jadi ilmu adalah sesuatu yang bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya, yang bisa dipahami, bisa dijelaskan. Pengetahuan tahu, tetapi tidak bisa dipertanggungjawabkan. Contoh, ya, saya kasih contoh. Ini daratan, lautan. Isinya ini ya ikan, apalagi buaya. Ada buaya yang di laut, ada ya, permata, lagi pasti ada pasir, ada dan seterusnya. Anda sebelum turun ke sini, di atas sini cuma menerka-nerka bahwa di laut itu ada ikan, di laut ada permata, ada emas, ada pasir. Apakah Anda bisa mempertanggungjawabkan perkataan itu? Belum. Kenapa tidak bisa? Tidak ada. Iya. Anda belum pernah turun ke sini, maka tidak bisa dijadikan sebagai referensi pembelajaran bagi orang lain. Ya, itu baru sebatas pengetahuan. Tetapi ketika Anda turun ke sini, meneliti apa yang dikatakan orang bahwa di laut itu ada pasir, ada ikan, ada emas, ada permata, Anda turun. Lalu kemudian semua yang Anda dapatkan di bawah laut ini, ya catat. Ya, ternyata benar. Itu harus menjadi referensi buat orang lain yang dipelajari. Maka itu menjadi ilmu pengetahuan yang sudah bisa dipertanggungjawabkan. Ya, jadi ilmu pengetahuan. Ya. Kalau tidak bisa dipertanggungjawabkan, tidak bisa dijelaskan apa sebenarnya itu yang kita terkaitkan, berarti baru segera. Oke, di sini. Baik, demikian pertemuan kita hari ini. Sebelum kita menutup perkuliahan kita hari ini, maka diingatkan kembali yang akan presentasi minggu depan, silakan dibuat tugasnya baik melalui PowerPoint maupun makalah sesuai dengan kemampuan Anda untuk membuat tugas. Dan jangan lupa tugas-tugas yang diberikan silakan dikerjakan di rumah. Mudah-mudahan apa yang diberikan
itu bermanfaat buat kalian semua dan menjadi bekal untuk kita. Oleh sebab itulah, ya, yang namanya belajar iman dan takwa, ilmu pengetahuan dan teknologi itu tidak mesti di kampus. Di kampus itu hanya disiapkan sebagai fasilitas. Dosen hanya memfasilitasi, kampus hanya memfasilitasi, dan adik-adik sekalian bisa belajar kapan di mana saja. Oleh sebab itulah jangan terpaku kepada satu kampus, jangan terpaku kepada dosennya, jangan tergantung kepada dosennya untuk mau belajar, dan jangan dipaksakan untuk belajar, tetapi dari keinginan sendiri untuk senantiasa mau meningkatkan ilmu pengetahuan dan teknologinya. Karena tanpa kesadaran itu, adik-adik sekalian, itu mustahil untuk menjadi orang yang pintar, orang yang cerdas, orang yang mandiri, orang yang kreatif. Oleh sebab itu, jangan menganggap bahwa nanti ada dosen, nanti ada tugas, baru mau belajar. Belajar kapan dan di mana saja. Sekarang Anda punya peluang yang luas, punya kesempatan yang banyak untuk memperoleh ilmu pengetahuan dan teknologi. Oleh sebab itu, apa yang Bapak sampaikan ini, ya silakan dicerna, diamati, dan dilaksanakan. Terutama dalam hal ilmu pengetahuan dan teknologi, sekarang kita berada pada kampus yang menyiapkan semua itu. Kita tinggal mau melaksanakannya. Mau kita menjadi orang yang sukses, orang yang berhasil atau tidak. Oleh sebab itu, kami ingatkan kembali, ya, tugas-tugas yang diberikan oleh seluruh dosen, terutama dosen pendidikan agama Islam ini, ya silakan dilaksanakan. Tugasnya silakan dikerjakan, karena itu akan menjadi penilaian buat kamu, sehingga ya nilainya memuaskan. Ya, demikian. Kalau tidak ada yang sempat, ya, kalau ada yang mau bertanya, ya bisa bertanya langsung sebelum kita tutup, atau kalau mau bertanya melalui chat boleh, ya nanti di rumah ya bertanya atau kapan saja bertanya. Kalau ada tugas-tugas yang menjadi kendala buat dari sekalian, silakan ditanyakan. Atau kalau dalam hal pembuatan tugas PowerPoint atau dalam pembuatan makalah yang secara sempurna, kalau tidak dimengerti, ya silakan bertanya kembali melalui chat. Masih ada yang mau bertanya atau tidak? Kalau tidak ada lagi yang mau bertanya, ya maka mungkin saya ingatkan kembali lagi, jangan lupa tugasnya. Dan sebaiknya ya dikonfirmasi sebelum buat tugas, konfirmasi kembali kepada dosennya, konfirmasi kembali kepada ketua kelasnya apa yang menjadi tugasnya, bagaimana tugasnya yang harus dilaksanakan yang sesuai dengan syarat untuk membuat sebuah makalah atau bahan presentasi yang akan dipresentasikan nanti di depan teman-temannya. Ya, dan sebaiknya jangan di copy paste. Sebaiknya tugas-tugas itu kita sendiri yang membuatnya. Kenapa? Kalau kita sendiri yang membuatnya, berarti kita mengeditnya, membacanya, mempelajarinya. Sehingga pada saat kita kuliah, pada saat kita presentasi di depan teman-teman, kita mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan dari temannya. Ya, oleh sebab itulah alangkah lebih baiknya kalau kita sendiri yang membuat makalahnya itu, karena kita sempat untuk membaca, mengedit, dan bisa memahami apa yang kita buat, sehingga ketika ada pertanyaan-pertanyaan dari teman, ya, kita mampu menjawabnya. Nah, disitulah penilaian kita sebagai mahasiswa yang aktif, yang kreatif. Ya, kalau orang lain yang membuat, tentunya kita bingung. Ya, bagaimana menjawabnya karena orang lain yang membuat. Ya, jadi makalahnya juga harus dilengkapi dengan referensi dari mana sumbernya, sehingga kita tidak asal-asal mengambil sumber-sumber. Ya, kalau ada ayat Al-Quran dan hadis dibaca dengan baik, karena jangan sampai ya ayat Al-Quran itu terbalik-balik. Jadi dibaca dengan baik, dipelajari, sehingga ya di samping kita mendapatkan ilmu pengetahuan, pahala, ya kita semakin mampu ya menjawab dari pertanyaan-pertanyaan teman-teman. Ya baik, kalau ada mau ditanyakan silakan. Kalau tidak ada, kita sama-sama berdoa
untuk menutup perjumpaan kita hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada hari ini Allah Subhanahu wa taala meridhoinya, sehingga ilmu yang kita dapatkan bermanfaat buat kita, keluarga, agama, bangsa dan negara kita. Mari kita sama-sama menutup perjumpaan kita hari ini dengan sama-sama membaca kabar majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.